Aturan terbaru Permendag Nomor 36 Tahun 2023 mengenai pembatasan barang bawaan dari luar negeri menimbulkan masalah baru lagi. Rupanya, masalah demi masalah bermunculan akibat diterapkannya aturan baru yang sudah diresmikan mulai dari 10 Maret lalu oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Bersumber dari Metro TV News, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Benny Ramdhani, marah karena melihat banyaknya tumpukan barang kiriman milik pekerja migran Indonesia yang tertahan di gudang tempat penimbunan sementara di Semarang. Bapak Benny Ramdhani meluapkan kekecewaannya terhadap regulasi Permendag terbaru yang mengakibatkan barang-barang milik para tenaga kerja migran Indonesia yang dibeli dengan jerih payah dan darah keringat mereka untuk dikirimkan ke keluarga mereka di kampung halaman malah tertahan akibat regulasi Permendag terbaru tersebut. Sebagian besar isi dari barang-barang yang menumpuk di gudang adalah pakaian dan makanan yang dikirim dari negara tempat para pekerja migran Indonesia bekerja. Sayangnya, akibat diterapkannya aturan terbaru Permendag tersebut, barang-barang mereka yang seharusnya sampai pada keluarga masing-masing malah tertahan di gudang penyimpanan. Pak Benny menilai bahwa aturan ini tidak berpihak dan merugikan para pekerja migran Indonesia. Aturan ini juga dinilai menimbulkan dampak yang luar biasa kepada Bea Cukai dan perusahaan penitipan barang karena dengan peraturan aneh yang sudah diterapkan tersebut, petugas Bea Cukai dan perusahaan penitipan barang bekerja lebih ekstra karena harus membongkar satu-satu barang yang masuk untuk mengecek jenis barang apa aja yang ada di dalamnya dan apakah jumlah dan nilainya melebihi jumlah dan nilai yang ditentukan oleh aturan terbaru Permendag tersebut. Inilah yang menjadi penyebab terjadinya penumpukan barang milik para pekerja migran Indonesia di gudang-gudang milik perusahaan penitipan barang di Semarang dan Surabaya. Bapak Benny dengan tegas menyampaikan protes keras terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut. Menurut beliau, para tenaga kerja migran Indonesia adalah anak-anak bangsa yang bekerja di luar negeri, membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran di dalam negeri. Dan dari hasil gajinya, itu disumbangkan ke negara. Karena mereka adalah penyumbang devisa terbesar kedua, sebesar 220 triliun setelah sektor migas yang telah disumbangkan ke negara ini. Jadi menurut beliau, negara ini telah zolim kepada mereka yang telah menyumbangkan devisa sebesar itu untuk negara dengan aturan yang menyusahkan para tenaga kerja migran Indonesia. Bapak Benny juga mengingatkan kembali bahwa barang-barang yang mereka kirim berupa makanan, pakaian, atau apapun untuk oleh-oleh keluarga mereka di kampung halaman itu dibeli pakai uang. Mereka menyisihkan sebagian uang hasil jerih payah dan darah keringat yang mereka cucurkan selama bekerja di luar negeri jauh dari anak, suami, istri, orang tua, keluarga demi mengumpulkan uang yang sebagian uang tersebut disumbangkan untuk negara ini. Dan mereka juga menyisihkan sebagian uang lagi untuk dibelikan oleh-oleh untuk keluarga mereka di kampung halaman. Lah kok malah dipersulit? Akhirnya barang-barang yang seharusnya sampai ke rumah keluarga mereka di kampung halaman masing-masing jadi tertahan, menumpuk, dan semakin hari semakin banyak jumlahnya di gudang-gudang penyimpanan sementara. Resiko barang yang tertahan tersebut ada dua. Pertama, barang tersebut dikembalikan ke negara di mana para TNI bekerja, yang mana aturannya pun ribet dan biaya pengiriman baliknya juga tinggi. Yang kedua, barang-barang tersebut dimusnahkan. Menurut beliau, aturan ini jahat. Barang-barang yang dibeli dari hasil kerja keras bertahun-tahun para penyumbang devisa negara ini malah terancam dimusnahkan. Beliau juga menambahkan, harusnya pemerintah memberikan aturan relaksasi pajak bagi para pekerja migran Indonesia, bukan malah menyengsarakan mereka. Beliau juga menjanjikan setelah kunjungannya ke TPS di Semarang dan Surabaya akan membawa kasus ini langsung ke Presiden dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk mencabut aturan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tersebut. Dalam wawancaranya dengan awak media di kanal YouTube Metro TV, beliau menegaskan bahwa kita tidak bisa menyalahkan Bea Cukai. Pihak Bea Cukai melakukan tugas atas ketertundukan pada aturan baru Permendag tersebut. Jadi beliau tidak menyalahkan pelaksananya, akan tetapi mempersoalkan aturan itu sendiri yang dinilai telah menyinggung rasa kemanusiaan dan merampas hak-hak para
pekerja migran Indonesia. Kita tunggu saja kabar baik mengenai aturan Permendag ini. Karena minggu lalu Menteri Perdagangan juga menegaskan tidak ada revisi untuk aturan tersebut. Tapi semoga saja upaya dari Bapak Benny Ramdhani yang akan membawa kasus ini langsung ke Presiden dan Menteri Perdagangan membuahkan hasil positif. Dan saya mendukung penuh usaha beliau memperjuangkan hak-hak rakyat, terutama para PMI yang bekerja di luar negeri. Karena beberapa teman, tetangga, dan saudara juga ada yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia. Makanya, biar tidak ketinggalan informasi penting lainnya mengenai travel tips, langsung klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga like video ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.